ngantri dari jam 9-an tadi ya. Baru dapet jam 3. Ini juga belum bentar lagi. 6 jam om. Maaf sih pasti, tapi kalian harus berubah dong, gue bilang. Kita kasih solusi. Om Ikang Fauzi. Terima kasih om udah hadir om. Thank you Derry. Aduh, ya Allah. Gue penggemar lo deh. Enggak bohong. Gue ikutin terus semua seri daripada podcast lo. Gue pikir ini manfaat banget ya, Amin. apalagi dari point of view anak-anak muda yang berbisnis. Sangat butuh banget, Aduh, sangat terima perlu kasih, Om. banget itu. Nih kita jadi bingung nih GR tapi kayaknya Enggak, ini bukan buat diger-gerin, ini Bukan, perlu banget lo lakukan. iya, seperti tapi itu. maksudnya kayak sekelas legendaris ini senior Om Ikang Fauzi. Saya main sama anak-anak ke beliau loh. Iya, Om iya, Bella, Ciki sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Allah, Ditanyain lo. Oh iya. Ke rumah Derry ya, oke siap. Ya. Iya dulu waktu 2014 2015 nih Ciki Bella ya Allah, ini teman-teman lama semua nih pernah nganterin ke rumah Om Bella. Iya benar. Main ke rumah Bintaro. Iya. Iya kan zaman itu. Sama-sama di radio waktu itu ya. Iya. Iya, keren. Terus kemarin juga sama Ciki satu tim juga Satu tim juga ya. waktu pas di bulan-bulan panas itu. Mantap, tim perubahan. Iya. Seru di sana, keren jaketnya Ciki, thank you. Iya. Artinya nih sempat viral juga Om. Nih dari video yang beredar jutaan orang nonton. Om Ikang juga pakai baju yang sama, saya langsung tarik aja ke sini ya. Jadi gini nih tuh, headline-nya coba lihat deh. Ikang Fauzi antri 6 jam di BPJS. Iya. Kepala kantor cabang datangi rumah dan minta maaf. Iya. Sekelas Om Ikang bersuara, datanglah kepala cabangnya. Kalau rakyat biasa ngomong, datengin gak ya? Minta maaf gak ya? Iya. Sempat ramai itu BPJS. Iya. Padahal sebenarnya videonya itu bukan mengkritik Om ya. Ya. Cuma cerita bahwa ini udah ngantri berjam-jam, Iya. tapi pelayanannya apa? Iya, maksudnya udah antri berjam-jam dari jam 9, jam 3 baru masuk ke ininya gitu loh, ke loketnya gitu ya maksudnya, ke daerah loketnya gitu loh. Oh. Kita mulai diterima 3:30 lah kira-kira. Emang begitu Om ya? Apa gimana? Nah Maksudnya itu dia. komen-komennya ini kita bahas Om itu ya. aja sih. Ya, jadi komen-komennya bahkan malah aku salah fokus nih bacanya kayak sekolah si Kang Fauzi ternyata pakai BPJS juga ya gitu loh. Aku bisa jawab itu semua nanti. Nanti kita bahas ya. Sama akhirnya aku juga nemu satu headline Om. Mana tadi berita ya? Siap. Nah ini videonya kan, ini videonya nih. Ini videonya nih viral tuh. Iya. Ya kan? Cerita tentang Bisa didengerin aja video di gue ngomong apa aja sih. Boleh coba kita coba. Ngantri dari jam 9-an tadi ya. Baru dapet jam 3-an. Ini juga belum bentar lagi. 6 jam Om. Luar biasa. Ini produk sangat dibutuhkan buat rakyat Indonesia. Oh. Jadi semoga makin baik produknya dan juga pelayanannya makin baik. Ini awalnya berarti emang segini antriannya atau memang lebih banyak lagi? Ini Om? udah mau terakhir ya. Oh. Tadinya sampai keluar. Oh iya. Nah, itu juga Ya ya. Allah Bella. Halo Bella. Gimana kabarnya Bella? Ya Allah lama banget gak ketemu. Dari bapaknya dia. Itu aja. Wah. Suasananya ada berapa loket tuh. Sabar. That's it gitu lah. Sebentar Om, sebentar. Ini kalau udah istilahnya senior, iya, penyanyi senior legendaris sudah berbicara sabar itu sarkasnya tajam sekali itu. Tanpa perlu mengkritik. Sabar. Langsung minta maaf kepala cabang nggak langsung. Jadi ceritanya gimana sih Om ini? Iya, jadi emang aku datang ke sana emang mau daftar keanggotaan baru ya. Bukan daftar kembali ya. Oke. Jadi dulu keanggotaan aku tuh udah ikut beberapa tahun, udah cukup lama sih di BPJS, dibayar oleh perusahaan. Udah gitu sekarang saya mau mandiri pribadi gitu loh. Emang ada sih lewat jalur digital ya maksudnya online gitu ya ada. Cuman ya aku kan pengen supaya tuntas ketemu langsung, dan ternyata memang kebanyakan anggota BPJS tuh banyak yang masih membutuhkan ketemu langsung gitu ya, ketimbang mungkin ya kurang menguasai atau mungkin kurang puas dengan kalau pakai itu kan, kalau ketemu langsung ada jawabannya langsung dan ketahuan. Nah saat itu aku datang jam 9 pagi
jam 9 pagi, udah gitu diterimai ya jam 3-an gitu loh ya. Itu aja sih sebenarnya. Gue bilang ini bagus banget ini produk, karena gue pikir kalau bicara hal-hal yang paling utama ya, negara emang harus hadir kan. Itu kan menyatakan bahwasanya negara peduli ya terhadap masyarakat, terhadap bangsa ini ya. Yang paling utama tuh kan sebenarnya kalau kita mau bikin katakanlah Indonesia emas itu ya, yang paling utama dipenuhin dulu lah, ya kan? Kayak kesehatan gitu ya, perbaiki benar-benar baik, udah gitu kayak perumahan dan juga edukasi. Nah, itu hal-hal yang sekarang lagi diperbincangkan lagi gitu. Makanya gue tuh termasuk orang yang paling suka menggunakan layanan publik. Karena supaya gue tahu. Rakyat tuh kayak apa? Gue nih rakyat sama. Maksudnya di situ pun gue nggak diperlakukan istimewa kok. Gue nunggu ya gue suruh tunggu, gue tunggu gitu lah. Tapi mereka pasti tahu lah ya seorang Ikang Fauzi gitu ya. Kita foto-foto di sana kan sama mereka, maksudnya sama publik ya. Wah ini Bang Ikang ini, wah ini wah, ibu-ibu bapak semua dia. Saya happy aja gitu loh. Saya happy. Jadi itu yang menjadi kesenangan saya juga ketemu orang di situ ya. Nah, tapi saya benar-benar merasakan pelayanannya itu seperti itu gitu loh. Ya kenyataannya ya seperti itu. Makanya bilang ya sabar aja gitu lah. Nah ini yang bisa kita bahas sih sekarang. Cakep. Jadi memang ini kan lagi viral banget ya Om Ikang juga kemarin videonya kita nonton bersama lah ya. Akhirnya sampai pihak BPJS juga minta maaf gitu. Tapi gini Om, memang suatu sisi kalau aku lihat oke lah ya. Tanpa pandang bulu ya Om ya. Ya kan maksudnya mau itu Dery yang duduk di situ sebagai remah-remahan gitu ya. Mau sekelas Om Ikang Fauzi juga duduk di situ, ada Bella juga dan seterusnya gitu. Nggak memandang bahwa ada privilege. Oh, kamu artis senior, yaudah kamu duluan gitu ya. Nggak ada. Itu bagus. Oke, bagus. Tapi pisau bermata duanya jujur ya, Om. Emang harus 6 jam ya? Kalau kayak pelayanan BPJS tuh. Gini Om, itu nggak bagus. Nah, sekalian kita bahasnya gini. Sempat viral di FYP TikTok Om. Nanti Om Ikang bisa share juga nih ya. Nggak tahu nyampe apa enggak di reel satu TikToknya. Pernah tahu nggak bercanda-bercandaan konten kreator yang begini pura-pura misalnya jadi penjaga puskesmas, perawatnya atau apapun itu di resepsionis. Kadang sering dijadiin bercandaan kayak apa? Sakit apa? Oke, pakai BPJS apa pribadi? BPJS. Berubah tuh langsung tuh. Makin parah tuh. Oh, ya udah, buruan tuh. Sono isi itu tuh. Itu kan akhirnya jadinya bercanda memang sebenarnya nggak boleh juga ya. Bisa jadi fitnah apa segala macam ya. Betul. Tapi stigma itu jadi negatif muncul kalau BPJS lama gitu loh. Betul. Sebenarnya ada apa sih Om? Emang segitunya. Jadi waktu Om Ikang di sana tuh ngeliatnya tuh memang lama itu gara-gara apa? Pengen tahu kita beda satu persatu deh Om. Ya. Jadi itu lamanya itu karena emang pada saat itu menurut setelah mereka klarifikasi ya, ada libur 4 hari. Waktu Waisak atau apa gitu. Nah itu hari kelima kita pas masuk jadi bludak lah orang, ya kan? Jadi katakanlah yang antri itu banyak banget gitu loh. Tapi yang aku nggak suka kan mestinya logikanya adalah kalau seandainya terjadi seperti itu ada contingency plan pasti. Ada protapnya lah. Perusahaan segitu besar pasti ada protapnya lah. Apalagi regulasi dia yang bikin semua kan pemerintah itu semuanya. Tapi itu nggak dilakukan protapnya pada saat itu, ya kan? Jadi dianggap biasa aja, orang ngantri aja musik panjang apa. Itu sampai keluar orang. Dan gue berpikir ini kan sama juga menjajakan kemiskinan gitu. Maksudnya rakyat butuh yang nggak gini-gini amat lah perlakuannya, ya kan ya? Justru kalau rakyat butuh, nah pemerintah harus hadir di situ, harus benar-benar melayani sebaik-baiknya gimana. Itulah kebanggaan kita menjadi warga negara. Itulah hak kita di situ gitu lah. Itu yang sebenarnya di video itu sih aku nggak ngomong seperti itu. Tapi begitu aku ngomong ketemu sama teman-teman dari BPJS, aku ngomong seperti itu. Oke kalian, maaf sih pasti, tapi kalian harus berubah dong, gue bilang. Layani dong dengan baik gitu loh. Itu hak mereka loh, BPJS tuh penting banget loh gue bilang. Gila loh, semua negara tuh punya BPJS. Tinggal kualifikasinya masih beda-beda, coveragenya juga. Apalagi lu bilang tadi kan, lu BPJS atau bukan? Mandiri. Kalau seandainya BPJS tuh situ tuh kayaknya seolah-olah nggak diperhatiin. Iya betul. Berarti ada sesuatu yang pemerintah harus melobi lagi rumah sakit jangan seperti itu perlakuannya. Dan misalnya
apa yang gue terjadi pada saat gue ngantri di loket 6 jam, gimana kalau itu di rumah sakit dia ngantri ya? Ya Allah. Orang keburu, ya orang lagi sakit atau bagaimana keluarganya, iya kan? Itu kan fasilitasnya ada, tapi justru orang makin sakit gitu loh. Memakai fasilitas itu, mestinya hadir fasilitas itu benar-benar menjadi solusi, breakthrough, ya kan? Lo aus, gue kasih minum. Lo lapar, gue kasih makan. Itu kan gunanya kita berwarga negara gitu kan ya. Nah itu, maksud gue di situ. Oke, gue bilang berubah, tapi harus berubah dong, gue bilang. Makanya ke depan ini gue akan terus memperhatikan gitu semua apapun layanan publik ya, apalagi yang udah ada gitu. Kalau udah hadir, harus benar-benar bermanfaat dong gitu lah. Terus respon dari sana gimana? Di lokasinya waktu itu di kantornya mana, Om? Di Cabang mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Tangsel. Oke, di sana begitu sebelum ada video naik, ini kita kupas satu persatu nih ya. Iya, boleh. Apakah ada pihak BPJS yang mungkin berdiri terus tiba-tiba announce gitu, selamat sore, pagi sore waktu kejadian. Pagi lah ya. Pagi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini sebagai pasien atau mungkin keanggotaan. Ada nggak upaya itu untuk kayak pesawat delay kan kadang suka ada begitu, Om? Nggak ada. Atau mungkin makanan dikasih? Nggak ada. Nggak ada juga? Itu dia. Oke, maaf. Itu yang gue bilang protapek kan mestinya ada. Oke, kelasnya? Cuman Boleh satpam aja yang ngomong. Satpam? Iya. Bilangnya? Iya, bilangnya tunggu aja Pak, tunggu Pak. Rame banget. Iya Pak, ini Pak. Ya tunggu aja kita. Ada sebagian yang nunggu sampai keluar gitu. Satpam aja kelasnya, nggak ada kelas yang itu. Dan itu aku pikir satu hal yang harus diperbaiki. Ya kita juga nggak bisa menginikan kepada satpam. Satpam kelarnya untuk pekerjaannya untuk mengatur keamanannya kan, bukan untuk hospitality-nya kan ya. Hospitality-nya tuh harusnya ya karyawan sana lah dididik untuk itu. Tapi pasien yang datang itu kayak misalnya kita tol, tiba-tiba ngantri, kan orang pada rame-rame tuh, orangnya ditambah di ini. Ada yang ini ya secara manualnya ya. Betul. Kayak begitulah, breakthrough lah gitulah. Mestinya seperti itu gitu loh. Tapi apakah ada pembedaan, Om, antara melayani kelas 1, 2, 3 BPJS itu 3 kelas kan ya? Iya, 3 kelas. Gua ambil yang kelas 1. Pada kelas 1 ya? Iya, nggak ada. Dan itu bagus sebenarnya. Asal ya standar pelayanannya tuh bagus, sama gitu ya. Nggak dibedain bagus. Atau standar pelayanannya bagus. Harapan gue begitu gitu kan ya. Iya. Loketnya kurang kali? Loketnya sih cukup banyak, ada 5 ya gitu. Tapi emang ya orang banyak, dan itu kan loket ada masing-masing kepentingan beda-beda. Ada yang masalah administrasi, ada masalah ini. Iya kan? Atau jangan-jangan pas lagi hari Waisak kali, Om, kemarin. Iya. Libur panjang itu. Betul. Mungkin teman-teman coba sekali kita sapa dulu yang lagi nonton nih. Di tempat yang sama, tempat Om Ikang waktu kemarin kesana di Tangsel itu, di luar dari hari libur nasional apa segala macamnya, apa yang teman-teman rasakan coba komen di bawah kok. Contoh misalnya, atau sebelum-sebelumnya jangan-jangan kita apresiasi. Gara-gara mungkin pas lagi qadarullah ada pas hari libur nasional atau mungkin pas lagi membludak. Harapannya sih yang komen pada bilang, iya kok gue biasanya pelayanannya cepet kok. Gitu. Iya. Mudah-mudahan sih begitu ya. Tapi nggak tahu kalau yang komen, nggak kok sama aja 6 jam juga. Waduh, kita angkat tangan itu. Ya itu yang harus dicari solusinya ya. Dan kalau dibilang BPJS tuh hanya buat orang yang kurang mampu gitu ya, itu salah besar gitu maksudnya. Terus gimana? Kan sekarang itu udah menjadi satu keharusan kita punya BPJS seluruh warga negara Indonesia. Kalau lu nggak punya BPJS, lu nggak bisa beli properti, lu nggak bisa melakukan ABCD karena BPJS itu dia embedded. Jadi itu satu keharusan kalau lu melakukan tindakan-tindakan usaha yang ini dilakukan oleh warga negara gitu ya. Jadi itu udah suatu ketentuan gitu. Nah, asumsinya kan kalau udah wajib punya BPJS, ya pelayanannya juga dong. Udah tahu bahwa yang kita layani nih semua kelas nih. Siap dong, ya kan? Satu itu. Ya kalau tuh melayani yang kelas bawah juga nggak gitu juga kali gitu ya. Harusnya maksudnya kapan mereka jadi raja gitu kan? Kalau di Jepang bilang okiak samawa kami sama des. Ya. Apa tuh artinya? Ya, tamu adalah raja. Jadi rakyat adalah raja gitu loh. Ya kita lah negara demokrasi kalau kita bilang
ya siapa sih bosnya di negara ini? Rakyat kan. Tapi perlakukanlah sebagai raja. Iya kan, mestinya begitu dong. Itu harapannya saya gitu. Apalagi BPJS udah memang buat semua golongan. Satu itu. Kedua yang bikin gue jadi semangat juga itu ini program bagus banget. Oke, bagus. Cross subsidi. Oke. Cross subsidi, bro. Jadi yang mampu bantu yang nggak mampu. Kan yang mampu juga nggak selamanya make, sedikit makainya dia. Tapi dia bayarnya mahal. Yang nggak mampu nih lebih banyak makainya. Nah kita bantu saudara kita yang nggak mampu, cross subsidize. Ini bagus. Idenya udah bagus nih produk ini. Cuman ya tinggal coverage produknya harus diperluas lagi karena yang namanya orang sakit nggak milih-milih kan. Iya dong. Misalnya orang nggak mampu dia sakit berat, ya disitulah kehadiran negara benar-benar sayang sama rakyatnya, bukan hanya disuruh kerja doang, disuruh milih-milih doang gitu lah. Tapi ya benar-benar diperlakukan sebagai warga negara yang punya kebanggaan, yang punya dignity gitu lah. Disitulah yang aku pikir permasalahan yang paling utama gitu loh. Nah, Om Ikang pernah dapat satu edukasinya kah atau informasinya kah stigma tentang BPJS ini kenapa selalu dijadikan satu bahan ya, olok-olok lah ya sama rakyatnya terkait pelayanan lambat. Ada yang bilang katanya gara-gara bayar atau cairnya ke rumah sakitnya kan secara cash flow kan nantinya akan diganti sama negara kan Om ya. Benar. Yang aku dengar sih begitu kan. Betul. Nah, terus akhirnya kan menjadi stigma negatif bahwa kayak kesana tuh BPJS tuh ntar cairnya lama nih. Negara utang nih, kita masih nanti bener pakai pribadi langsung gitu kan. Itu emang bener begitu apa adanya atau seperti apa Om? Lo kalau punya perusahaan cash flow lo bisa atur nggak? Bisa diatur lah. Berarti anggarannya digedein. Oh iya betul. Ke depan ya harus begitu. Nggak boleh. Aku berpikir, aku juga tahu itu kelihatannya ya, mereka bermasalah di situ. Nah, tapi nggak boleh ini kejadian negara hadir di situ yang priority. Nah, itu priority bukan? Benar. Nah, ini berarti anggaran yang paling gede lah di bidang kesehatan, edukasi, yang kebutuhan primer lah, iya kan? Anggarannya diperbesar situ. Jangan sampai ya yang swasta ini dipaksain juga karena peraturan kan dia megang regulasi kan. Lu harus ikut sama gua, tapi gua nggak bayar, nggak mungkin. Atau bayarnya telat, ya jangan. Nanti ya di lapangannya dibedain, kesian lagi si konsumen, si nasabah, si rakyat ini. Dia lagi yang kena. Gitu. Tuntas harus bikin. Kalau emang masalahnya situ anggarannya diperbesar. Menurut gua begitu gitu. Dan harusnya udah ada hitungannya dengan adanya kita bikin perusahaan kan begitu bro ya. Mana yang priority, mana yang besar ya itu dulu yang kita amanin gitu kan. Kelihatan gak sih Dim? Coba deh sambil kita buka, menarik nih Om Ikang, bener juga insight-nya, cakep juga ya. Dari APBN dari 3.300-an triliun itu ya di negara, kira-kira alokasi dana ke Kementerian Kesehatan tuh berapa ya? Coba deh APBN Kementerian Kesehatan gitu Dim. Ya mudah-mudahan ini ada kasih solusi nih. Ini Om Ikang Fauzi akan kasih solusi. Ya, kita berusaha ya. Kita bantu sebagai rakyat, kita nggak boleh nyela-nyela, kritik-kritik dengan cara yang kasar gitu kan, akhirnya menggiring opini dan seterusnya untuk berontak. Lo yang kasih solusi, lo yang kasih solusi, gue yang kasih informasi. Thank you Om. Coba deh, penasaran jadinya deh. Berapa sih dana atau APBN yang udah disiapkan? Nah ini anggaran kesehatan berapa? Direncanakan sebesar 186 triliun. 186 triliun. 5,6%. Besar ya. Coba bagi 270 juta. Per orang berapa tuh kenanya? Coba. Satu. Pakai ini deh. Pakai kalkulator. Bahaya nih kalau udah emang sama Om Ikang dipretelin langsung. Parah. Oke lah boleh. Kita di sini objektif lah. Enggak maksud untuk gimana, justru kita pengen bantu pemerintah sebagai warga negara yang baik gitu. 186 T itu berapa sih yang nolnya? Iya banyak lah pokoknya itu. 186 kalau 9 tuh miliar dong. 12 kan triliun ya. Sampai gemeter kita ngetiknya. Iya benar. Apa bagi nanti lo hitung aja. 280 juta. 270 juta kita sekarang ya. 70 ya? Ya 270 lah ya. Kalau nggak salah ya. Nanti bisa diklarifikasi sih. Iya. 688 berapa nih kalau gini? 68.000. Nah, 688.000. sekali ke dokter segitu dah.
Oke lah harusnya ya. Ya enggak lah. Kan orang Oh ada yang sakitnya, sejutaan, iya, ada yang 2 juta. Oh kekecilan. dalam Pak. setahun loh. Itu anggaran Oh, iya. itu anggaran dalam 5 tahun kan, Bro. Oh iya sorry. Bagi 5 lagi. Oh iya Iya lupa loh. kan? Maka tadi kan pas aku Berarti bilang 100 ribuan. Iya kan? 100 enggak. ribuan bisa apa? enggak dapet Pak Presiden, Pak Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatannya Bapak kan ya? Iya, kayaknya Bapak ya. Yang kemarin Ibu Siti Fadila ya? Iya, udah lama itu. Udah lama itu. Lupa lagi. Maaf. Iya. Oh, Ya apapun iya. yang penting ya itu harus disesuaikan semua Gua- itu. gua kecil Dilogikakan. Dibuat jadi layak Betul. lah. Ya Dan kan? ini kan juga hitungannya sebenarnya buat Nggak layak. BPJS saja. Belum lagi kan Kementerian anggaran atau APBN buat kesehatan kan nggak harus BPJS. Iya, benar. Bisa jadi yang lain-lainnya kan. Iya. Belum dipotong-potong lagi. Heeh. Kan ini kan alokasinya dananya kan 5,6%-nya kan bukan Betul. buat BPJS doang. Betul. Oh iya. Waktu itu gimana waktu itu ngitungnya? Aku nggak ngerti, ya, maksudnya ya itu bukan ranah kita untuk mengkritisi, tapi ya logikanya kita masuk ke ranah yang layak apa enggak lah, gitu kan. Kalau apa sih ciri-cirinya bangsa ini sejahtera? Pertama ya sehat pasti, kedua Iya. pendidikannya baik gitu. Nah itu yang hal yang paling utama. Gimana soal Indonesia sekarang? Iya kan? Kita- Ya teman-teman tahu sendiri lah. Nah itu. Hmm. Jadi kalau kita bilang Indonesia emas ya dari mana bisa ke emasnya gitu ya? Kan bagus dong ini jadi perhatian kita sekarang gitu loh. Iya. Karena stepping stone-nya dari sini menurut gua. Gak mungkin lah Indonesia emas semuanya sakit rakyatnya. Wah. Kan proses kali Om, siapa tahu kan Amin. 2045 Ya. dengan Amin. pemerintahan yang baru Kita nanti di selalu berharap yang baik-baik aja. Pastinya. Iya. Kita berpikir jangan seuzon lah gitu. Positive Positive thinking. Oh. Harapan kita, makanya kita kasih informasi seperti ini loh. Jadi aku waktu didatengin sama mereka juga, oke, gue bilang ada masalah kalau soal itu, gue nggak. Tapi ada etikat atau ada program untuk berubah gitu loh. Yang gue bilang tadi ya, Oke. pelayanan dan juga programnya itu harus benar-benar bermanfaat BPJS ini. Jangan kita udah diwajibkan punya BPJS tapi kayak nggak working, ya ngapain? Mendingan nggak usah punya kan, ya kan? Iya. Kalau emang udah diwajibkan ya harus dong. Kalau enggak ya bakal ada terus yang begini. Apalagi ternyata ya teman-teman gitu kebanyakan ya punya pengalaman yang Iya. seperti itu. Apalagi ada yang bilang wah starafnya Bang Ikang aja begitu, apalagi kita. Wah itu gue sedih banget dengarnya begitu gitu. Saya aja nggak Oh, iya, ngerasa apa ya di layani spesial gitu ya, kerasa juga gitu ya bete-nya. Memang di komen-komen juga mikirnya gitu sih. Kalau teman-teman baca ya, artinya Mereka lagi sakit kali ya. Wah, Waduh. lebih kasihan, lagi bete lagi gitu. sekelas Om Ikang Fauzi aja begini, apalagi kita komen-komennya deh. Iya. Sedih banget ya kalau dipikir-pikir ya. Ke depan harapannya harus disesuaikan. Terus gimana? Harus bikin layak lah. Kan disamperin tuh Om sama kepala cabang benar. Iya benar. Dan seterusnya. Itu Iya. mereka akan benahinnya dari sisi apanya? Ya, Omongan mereka. sempet ya kita ngobrol sama wakil dari sananya, katanya protapnya ada untuk yang kayak gitu-gitu kejadian yang ngantri-ngantri gitu. Tapi yang kenyataannya yang pada saat aku di situ mungkin tidak jalankan protapnya gitu kan ya. Ya kan kalau ada kan berarti nggak begitu gitu kan ya. Iya. Yang plan B contingency plan-nya itu. Libur kali Om, kan lagi libur tuh. Iya. Apapun. PIC-nya jadi libur. Menurut tuh itu jadi excuse nggak libur apa enggak? Coba. Ya enggak sih harusnya ya. Iya. Kan penetapan di kalender dan Eh. pengumuman hari Waisak itu kan dari pemerintah juga ya. Iya. Berarti pemerintah harusnya tahu ya? Ini melayani kesehatan loh, hal yang paling utama. Di situ kan apa mewahnya kita dapat apa ya, rakyat dapat apa namanya hadiah itu yang namanya BPJS itu ya. Itu harus benar-benar ya dilakukan kualifikasinya seperti layaknya BPJS negara lain juga ya gitu loh maksudnya. Atau karena Semua negara punya BPJS bro. iya tahu. Apa karena ada oknum-oknum bermain? Wah itu kurang tahu. Maksud aku buat bermain buat apa?
Iya, tadinya misalnya harusnya SDM ditambah atau ada dana capex buat loket baru. Ya kalau itu ya pasti ada hubungannya semua. Kalau sampai gitu berpikir ya misalnya karena dananya banyak yang dikorupsi 30% anggarannya itu pasti ada pengaruhnya semuanya kan ya. Ada pengaruhnya. Tapi ya ya itu semuanya ya harus ada perbaikan di situlah. Ya, maksudnya orang-orang yang bergerak yang bertanggung jawab di situ yang kita berikan kepercayaan untuk menjalankan. Nah, berarti jangan-jangan yang berikutnya akan ada video kedua dari Om Ikang tapi dengan gayanya gini kali. Pap cekep papa preman ada premannya gitu. Oknum. Ya kalau bicara oknum tuh ya selalu ada di semua bidang ya. Kan kita nggak tahu preman di mana-mana Om. Oknumnya Om. Iya. Gitu kan ya gitulah. Intinya sih ya harapan kita tuh tetap aku minta kalau seandainya maaf sudah pasti gue maafin, aku malah seneng ya bisa merasakan ya pelayanan seperti itu. Jadi gue tahu banget itu apa yang terjadi dan ternyata yang terjadi sama aku tuh belum apa-apa dibanding rakyat biasa gitu ya mungkin ya. Memang ada reaktif juga di jam yang sama Om. Bukan jam yang sama. Iya, tapi cerita-cerita dari yang lainnya gitu mungkin yang nggak ngerekam atau mungkin nggak bawa. Yang kita nggak tahu juga kejadian di rumah sakitnya kayak apa. Kemarin gitu. gimana? Ya kan kemarin bukan di rumah sakit kan? Enggak bukan, maksudnya reaktif dari rakyat yang lainnya yang memang mereka juga akhirnya nggak ngerekam atau cuma sekedar ngoceh-ngoceh aja. Lu tahu Om denger nggak? Realitas daripada bangsa kita ini. Bangsa kita itu orang-orang baik semua, bro. Oke. Mereka nggak ngeluh, nggak ngeklaim. Mereka senang-senang aja disuruh ngantri sampai. Masya Allah. Maksudnya nggak ada yang sampai marah-marah atau bagaimana gitu ya. Budaya kita memang begitu kan, ya. Itu rakyat kita baik-baik. Tapi ya justru karena baik-baik itu harus dilayani dengan baik-baik mestinya gitu kan ya. Bukan disalahgunakan oknum. Ya. Nggak ada. Aku lihat ya gue agak miris juga kalau gue ngeliat saudara-saudara gue tuh harus ngantri sampai keluar sampai mereka makan di jalan gitu ya. Sambil ngantri. Itu sama juga buat gue tuh mempertontonkan kemiskinan ya. Maksudnya yang malu kan kita juga. Ya kan? Makan di luar. Ada 2 jam makan soalnya ya. Sarapan sama makan siang ya. Iya, mereka harus nunggu melewati kedua fase itu kan. Jam 9 mungkin ada yang colong-colong mau sarapan dulu. Atau yang ngincernya mungkin tadinya berpikir udahlah jam 9, jam 10 kelar pengurusannya. Abis itu kita sarapan bareng-bareng di bubur ayam deh. Taunya harus di situ sarapannya ya. Terus siang-siangnya masih nunggu juga. Mereka makan lagi di situ. 2 jam makan. Iya. Kelihatan semua pada ngemper gitu. Itu gue nggak sedih lihatnya gitu ya. Sedih maksudnya. Ini tahun berapa ya kita masih begitu ya, yang katanya kita udah banyak kemajuan tapi kok itu hal yang paling utama itu ya. Jadi seharusnya ini bisa lah diatasi. Gue yakin banget tuh harus bisa. Amin. Pelan-pelan apalagi nanti insya Allah dengan presiden dan wapres terpilih ya. Siapa tahu seharusnya. Dengan adanya suara-suara dari orang-orang yang dipandang gitu ya, bisa nyampe juga gitu. Khawatir kan ada berpikir bahwa kayak suara-suara yang di bawah ini kan gak kedengeran nih. Takutnya begitu makanya gunanya media sosial apa segala macamnya. Ya kan berita-berita gini mudah-mudahan bisa terminimalisir lah ya. Nah, tuh minta maafnya alhamdulillah tapi ya. Untungnya minta maaf ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masalahnya merespon lah gitu ya. Iya. Karena mereka juga tahu ini produk yang sangat berguna buat bangsa kita gitu ya. Jadi ya direspon seperti itu. Tapi yang paling penting ya actionnya habis ini itu harus ada perubahan menurut gua. Kata kuncinya itu harus ada. Itu ya. Mudah-mudahan ada perubahan lebih baik lagi. Pasti. Atau jangan biasalah kalau produk kita tuh kan nggak mungkin sempurna. Ya. Nah ini mungkin jauh dari sempurna gitu kan ya. Jadi ya harus ditingkatin kualifikasi daripada program dan pelayanannya. Dan gue rasa gue ngomong gini bukan sembarangan ngomong ya. Aku dengar dari orang-orang juga yang menggunakan fasilitas itu sih. Gitu.
Karena benar-benar ini fasilitas sangat dirindukan ya, bukan apa ya, dibutuhkan. Dibutuhkan. Atau mungkin jangan-jangan nunggu Om Ikang juga kali dalam terkait yang tadi misalnya Ini hanya momentum aja bro. Pas banget bukan Om, jangan-jangan gini kan ini kan loket mau ditambah atau bangunannya kekecilan. Tadinya misalnya ada anggaran nih buat ditambah loketnya, tapi kan gedungnya udah segitu. Nah Om Ika kan ahlinya properti, ahlinya real estate nih. Jangan-jangan mungkin begitu kali. Coba Om sekalian Om, gimana cara denahnya biar lebih bagus lagi Iya gedungnya. sebenarnya sih udah kali. ada upaya-upaya yang gua harus hargai ya. Mereka pelayanannya bukan hanya offline tapi online juga, dan itu banyak itu. Oh iya. Nah, tapi kita harus ketahui juga mungkin itu belum masyarakat. Nggak semua target pasarnya itu mampu menggunakan itu. Digitalisasi. Iya, mereka masih kebanyakan. Kenyataannya kan. Iya. Nah, soalnya kenyataan itu harus disadari dan direspon. Gaptek ya. Soalnya pernyataan selalu itu kan ada yang lain, dia nggak harus datang, lewat online aja beres semuanya. Nah iya, tapi banyak yang kenyataannya kita masih seperti itu gitu. Nah target pasar BPJS tuh masih seperti itu, dia masih pengen offline gitu, baru dia yakin permasalahan dia beres gitu. Oh butuh orang marketing berarti Om. Communication juga penting. Iya. Marketing itu penting. Iya benar. Edukasi. Karena marketnya, audiensnya, behaviornya adalah Iya. Menyasar kepada bahasa kasarannya kita ngomong mayoritas ya, menengah ke bawah. Tapi sementara behavior menengah ke bawah itu belum melek yang namanya teknologi secara penuh. Iya. Jadi nggak match tuh. Nah, Edukasinya harus sekarang pas. kan ada lagi informasi terakhir bahwasanya layanannya tuh akan dibikin satu layanan aja gitu kan ya. Nah, itu kan informasi bagus. Tapi persisnya kayak apa? Tahu nggak? Nah, kita nggak tahu juga, gue tahu. Okay. Nah itu dia maksudnya, hal kayak begitu juga ya. Buat gue kalau ada berita gitu, tuntasin, komunikasinya harus tuntas gitu loh. Apa yang dibikin satu layanan seperti apa? Perubahannya di mana? Baiknya di mana gitu, supaya masyarakat jangan salah persepsi lagi habis ini. Bercandain lagi ntar yang ada BPJS kayak dilayanin aja loh, jadi gitu-gitu terus kan yang ada nggak kelar-kelar tuh. Kan kadang responnya begitu, lah BPJS paling ntar suruh nunjuk-nunjuk pakai mulut. Oh yaudah sono kan gitu, bercandanya Kalau begitu. seandainya BPJS beres ya, pelayanannya benar-benar dinikmati oleh rakyat semuanya ya, pemilu beres itu, nggak usah pakai macam-macam juga. Macam-macamnya gimana Om? Kalau boleh tahu Om? Ya iya, gua nggak tahu lah pokoknya. Maksudnya dari bantuan sosial? Iyalah, kalau kita terpuaskan, ya otomatis kita akan vote kan. Masyarakat kan begitu pasti kan. Hidupnya semakin baik, ya kan? Berarti bagus governance-nya. Oh iya. As simple as that. Iya kan? Bismillah yuk, bisa yuk kita bantu deh dengan adanya Om Ikang dan teman-teman semua yang reaktif seperti ini dengan cara yang baik ya. Sampaikanlah dengan cara yang hikmah, mudah-mudahan juga nyampe juga ke pemerintah kita. Jadi kita sebagai rakyat juga benar-benar bisa menjalankan kehidupannya ya dengan fasilitas-fasilitas yang keren banget ya Om. Iya. Ini kan pengusaha-pengusaha juga jadinya lebih lancar karena gini Om, ini ada kaitannya sama pengusaha, apalagi kan Kasih Solusi memang channelnya notabene-nya karir, usaha dan seterusnya. Karena di kita pun juga ada satu bargaining ketika karyawan baru atau hiring, begitu kita interview pasti pertanyaannya seperti itu, dapat BPJS nggak? Iya betul. Kan berarti itu kan harus ke semuanya. Nah, itu wajib itu. Inline tuh ya kan, dapat nggak? Oh ya, dan mereka juga happy. Sebenarnya gini, guys, mudah-mudahan petinggi-petinggi kita pada nonton ya. BPJS ini memang betul tadi Om Ikang bilang ini dirindukan, didamba-dambakan. Iya. Kenapa? Tolak ukurnya gini deh, saya dari sudut pandang pengusaha, dibutuhkan. Saya dari sudut pandang pengusaha nih. Itu sering banget menemui satu bargaining ya dari si calon karyawan ya kan. Saya ditanya, "Oh, kalau di sini dapat BPJS enggak?" Oh, berarti BPJS unggulan sekali ya. Sampai akhirnya menjadi perbandingan bahwa ya udah gue mau, seakan-akan gini, gue mau kerja di tempat lo deh. Boleh, tapi asal ada BPJS ya. Kan sebenarnya keren ya. Dan menurut gue itu udah jadi peraturan. Betul. Bisa. Jadi dari Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Nyambung lah ya. Oke. Jadi kita sebagai perusahaan tuh udah harus bikin punya BPJS buat karyawan kita. Kayak di sini juga ada Om kayak gitu-gitu. Iya kan, udah keharusan itu.
Oh, jangan sampai nantinya udah tidak lagi menjadi dambaan dan juga dirindukan. Jawabannya ntar malah mikirnya gini, jangan-jangan ya nih kita sih juga nggak mau kayak gini. Malah jadi bumerang. Begitu hiring terus tiba-tiba malah si karyawannya bilang seperti ini. Ini nggak pakai BPJS kan? Ada asuransi yang lainnya nggak? Ya. Iya. Jadi di nomor 2 kan sedih banget sih padahal itu program pemerintah gitu kan. Jadi, karena mungkin udah trauma, udah skeptis. Iya. Malah sayanya ada yang lain nih nggak? Naudzubillah jangan sampai begitu loh Om. Betul. Karyawan malah pengennya kerja gara-gara nggak ada yang lain asuransinya jadi gitu. Ada juga yang ngomong ini, wah Bang Ika pakai BPJS seolah-olah tuh gue ngeras kayak sok merayat gitu lah. Berarti dia nggak tahu kan? Berarti dia nggak tahu BPJS itu emang suatu keharusan udah. Iya kan? Kewajiban dari pemerintah. Gue ngomong kayak gitu juga. Iya, Lu tanya ngapain sih pakai BPJS? Lu nggak pakai asuransi swasta? Ah. Iya kan? Iya juga ya. Iya kan? Masih begitu. Opini di luar masih begitu kan? Itu keharusan. BPJS tuh bukan hanya asuransi kesehatan. Iya, pemerintah dia apa tuh berkaitan dengan kebutuhan kita yang lain gitu loh. Iya, memang diwajibkan sama pemerintah kan. Dengan nanti suatu saat lo sakit BPJS, KTP aja itu udah BPJS lo juga termasuk. Identitas lo di sini udah terkonek itu semuanya tuh. Laporan-laporan lo kesehatan lo siapa gitu. Begitu tuh. Makanya ini kan penting. Nah, kalau kita komparasikan sama yang di luar Om, tadi kan Om Ikang sempat beberapa mention ya, di luar negeri juga itu rata-rata semua BPJS itu ada di seluruh negara gitu ya. Nah, pas nih, sampai di obrolan Om Ikang ini kan kayaknya manusia bernegara banyak ya. Iya. Mesir. Oh dulu aku ini sekalian ini nyambung I was nih. made there gitu. Jadi gue lahir di Jakarta. Oke. Udah Kok gitu. bisa ke sana? Mesir I was made gitu, you know. Oke, Jadi gue tuh hamil di Mesir. Di sana ada beberapa pos. Iya. Iya. Dia begitu dia pulang ke Jakarta, gue lahir di sana di Jakarta. Terus Belgia? Udah gitu Belgia waktu gue umur balita sampai mulai sekolah kelas 0 kelas 1 SD gitu. Pos 2 itu di Belgia ya. Itu Jepang pulang lagi 3 tahun di Jakarta, balik lagi ke Jepang. 3-4 tahun di Jepang. Itu gue 5 SD sampai SMP. Balik lagi ke Jakarta ya. Udah gitu dari situ gue udah gak ikut lagi karena gue pengen masuk SMA 3 dan sekaligus masuk ke UI. Nyak gue tuh pokoknya anak-anaknya semua harus di UI lah gitu nya. Jadi gak ikut gue mempersiapkan diri untuk kuliah di UI. Babe gue ditugasin lagi ke Kuala Lumpur. Wih, banyak banget. Habis Kuala Lumpur dia terakhir jadi duta besarnya di Pakistan. Oh iya benar. Oh iya orang tua Bapak ini diplomat. Jadi ya kita sebagai anak diplomat tuh ya punya kesempatan bisa membedakan kehidupan di Indonesia dengan di tempat-tempat lain gitu. Sebelum kita bahas mengenai akhirnya coba kita agak sedikit move on lah ya dari BPJS terus karir perjalanannya di berbagai macam negara. Nah, tapi penyambungnya aku masih penasaran tuh. Dikit aja lagi. Ketika dikomparasikan dengan negara-negara lain, pelayanan fasilitas kesehatan terutama ya. Itu bagaimana Om? Pengalaman mungkin cerita orang tua intinya di sana sih, BPJS sananya lah gitu. Intinya sih semakin maju semakin bagus pelayanannya, bahkan gratis. Di luar negara-negara. Iya. Gratis. Nggak ada bulanan kayak kelas 1 bayar sekian. Negara yang dibilang negara yang paling sejahtera tuh ya, pelayanannya gratis sudah. Lu bisa cek deh di ini apa tuh, silakan dicek di Google juga bisa tuh kayak gitu-gitu. Loh, cash flow negaranya pakai apa kalau gratis? Mereka hidup dari mana? Oh, minyak misalnya. Anggarannya iya pasti. Oh, ada yang dari minyak. Dan juga kan kita bayar itu apa tuh namanya pajak. Oh, pajaknya dialokasikan dengan baik di situ. Iya, di negara kita juga bayar pajak. Iya. Kan BPJS kan dari pajak kita juga, Om. Betul. Harusnya kan bagus dong. Harus ya kan. Iya kan kita bayar pajak itu gak gratisan. Aku banyak diem abis ini. Om Ikang aja ngomong. Terus gimana tuh pajak jadi, Om? Jadi kita kalau ngeliat gini kan kita tahu concernnya kenapa ya. Ini bukan hal-hal yang ini. Jadi ya kaitannya memang seperti itulah. Udah saatnya kita memperbaiki ini semua gitu loh. Wow. Udah saatnya gitu. Udah saatnya bangsa ini diperlakukan dengan lebih layak.
Amin. warga negara kita gitu, masyarakat kita gitu. Udah nggak, jangan dianggap biasa lagi kalau masyarakat mengumbar cerita-cerita sedih atau dia nggak digubris atau bahkan dirugikan gitulah ya untuk zaman Bismillah ya menuju Indonesia Mas Om ya. Berarti gini kali Om. Tapi kayaknya pemerintah udah oke kok membantu rakyat kecil. Buktinya karena Niatnya udah penuh udah bagus. Iya, niatnya udah bagus. Buktinya karena udah penuh sekali di Jawa sentris, Jakarta sentris, sampai akhirnya bikin IKN kan tempatnya orang-orang rakyat kecil nanti mungkin Iya. jangan-jangan disediakan di sana Om. Berarti kan keren. Iya. Bikin IKN. Heeh. Itu kan berarti kan itu udah upaya Om untuk memperhatikan Iya. rakyat kecil. IKN tempat rakyat kecil bukan sih? Kain rakyat kecil, emang rakyat kecil mau tinggal di situ, rakyat kecil yang mana? Yang di Kalimantan aja tuh, yang baru dari Jakarta nggak mau lah ke sana. Iya, maksudnya kan tadi kan kalau tadi Om Ikang bilang mengenai rakyat harus diperhatikan. Itu kan satu upaya pemerintah untuk bikin Iya, ibu kota baru kan berarti kan ada bikin Maksudnya- kehidupan baru Om. Rakyat dimanapun dia berada ya, harusnya semuanya nggak perlu. Itu kali Bismillah tuh. Iya, iya. Gue yang mancing, gue yang takut. Gila gue kena skakmat. Rakyatnya kecil yang mana ya Om Ikang balas begitu bingung gue langsung. Gue yang mancing padahal. Satu kalimat beliau udah tajam banget. Oke, boleh kita fokus di kehidupan yang di negara-negara lain kali Iya, Om ya. boleh. Mudah-mudahan ini Iya, ada satu iya. masukan Ini. buat pemerintah terkait Iya. BPJS jadi lebih baik lagi. Insya Allah ada Ternyata baik solusi. kok. Aku yakin orang-orang ini mampu melakukannya. Wih. Asalkan mau bisa. Iya dong, Ya, biar mulai dari anggarannya, Ya. meningkatkan profesionalitas, jiwa pelayanannya, produk pelayanannya, itu bisa. Apa sih yang nggak bisa? Ya. Kalau mau, iya kan? Betul. Bismillah mau ya. apa enggak gitu aja kan? Gitu, mau apa enggak? Bismillah udah. Biar kita usaha, berkomunitas, Iya. berorganisasi juga jadi tenang. Kalau BPJS pun juga berkualitas gitu loh Om. Nah itu. Ini kan kita kalau sekarang orang kecil begitu sakit, wah kiamat udah dia. Lu pernah ngalamin nggak waktu dulu ya musisi ya kita ya? Kenapa musisi itu aku punya bisnis lain dulu. Musisi itu ya udah terkenal, dan begitu tua dia sakit, dia nggak punya asuransi atau gimana, langsung habis. Dia jual rumah, dia jual mobil, dia jual ini, keluarganya langsung habis. Maaf ya Om. Jadi Karena dia penghasilannya ya Iya. dari musik aja dan mungkin dia nggak bisa kelola itu. jadi inget maksudnya. Bukan jangan, juga. jangan ngomong orang. Oh. Atau Atau aku siapa nggak tuh? mau ngomong orang. Oh iya, boleh. nggak baik. Iya. Itu ya. Ya nanti disensor deh. Iya. Enggak kan maksudnya kita tahu ada tapi itu banyak. musisi-musisi senior yang Banyak. Itu yang senior gue yang gue agung-agungkan, yang dulunya superstar, begitu tua sakit selesai hidup dia, berubah total. kasihan. Jadi, nah ini kan nggak boleh lagi kejadian seperti itu kan. Ini gunanya salah satu ada BPJS dan yang lain-lainnya begitu kan. Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi ya, apalagi buat yang betul-betul tadi khususnya di dunia entertainment itu kan memang ada masanya Om ya. Iya. Kan? Ya kan? Itu maksudnya kan ya. Om, ya? Makanya ya mungkin keterkaitan sama kita nih ya, Iya. Ya, kita apa pelaku passion kita nih. entertainer lah ya. Pentingnya bisnis itu di situ. Karena music is business, music. Jadi there's no business like show business. Ini jadi lain ngomong kita ya. Iya. Tapi awalnya kenapa gue suka bisnis, karena gue yakin dengan kata-kata there's no business like show business. Kenapa ya sampai orang ngomong kayak gitu? Berarti semua bisnis dengan permasalahannya itu nggak ada yang sehebat yang ada di showbiz. Benar nggak? Professionality-nya, jaringannya, orang-orangnya, penampilannya, professionality-nya, capability-nya, itu semua ada di showbiz. Iya juga ya. Berarti apa? Orang-orang showbiz ini seharusnya piawai dalam berbisnis dong. All we have to do hanya nambahin skill aja. Jadi makanya dari situ gue punya kesadaran, background gue tuh udah bener jadi musisi, jadi artis. Tinggal gue tambahin produknya aja. Tinggal skill di produk itu yang dibutuhkan aja. Jadi deh gue kreator di situ, jadi apa? Ya, pengusaha lah ya. Iya, pengusaha. Oh makanya Kan- beritanya begitu tuh
Tuh, alasan Ikang Fauzi tinggalkan musik dan fokus di bisnis properti. Aku nggak ninggalin musik sebenarnya. Ini media nih. Iya, bener. Kompas. Iya benar. Nah, sekali kita Karena bahas emang aja. kebanyakan sekarang ini kan hidup itu priority. Pada saat kita dibutuhkan kehadiran kita benar, kita harus benar-benar fokus. Ya kebanyakan ke sana lah. Itu pilihan. Kenapa properti, Om? Nah, itu ada ceritanya. Ini kita mulai dari satu kebanggaan yang saya miliki sekarang adalah saya punya kartu nama beliau nih. Ini kita mulai dari sini aja ya. Iya. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia. Wow. Wah, ini Papa cerita nih Papa nih. Iya. Tahu nih Papa nih pasti nih. Kita pernah ngomong juga nih. Iya. Kan? Wah, Om Ikang. Orang sipil kan pasti tahu. Iya, betul. Dr. Andes Ikang Fauzi MBA. Bukan kaleng-kaleng gelarnya. Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran. Wah, jadi ceritanya gimana? Ceritanya begini. Jadi short aja ini. Iya, boleh Om. Pada saat gua lagi intensitasnya lagi tinggi-tinggi sebagai artis lah. Iya. Sebagai penyanyi, pencipta lagu dan main film waktu itu kan ya. Iya. Gue banyak tabungan. Pastilah. Nah dari situ alhamdulillah gue pikir gue nggak percaya dengan menabung gitu loh. Kenapa? Karena kalah sama inflasi. Oh iya. Nilai mata uang turun ya. Iya, lu kan ngomong saya. Iya. Jadi yang paling kalau kita mau berkembang, kita punya aset, ya harus dibisnisin, ya kan? Oke. Bisnis yang kita lakukan jangan sampai kita dibohongin orang. Berarti kita harus lead bisnis ini. Kalau toh kita butuh partner, orang yang kita percaya banget. Iya. Itu poinnya ya. Oke. Yang paling gue percaya adalah kakak gue sendiri. Dia nggak mungkin bohong sama gue. Oke. Iya kan? Kandung lah ya. Iya kandung karena emang kita deket banget. Dan oke. dia arsitek. Jadi Jadi mulailah aku ikut bantu perusahaan dia. Tahun berapa, Om? Mulai dari marketing dia pertama kali dia bikin ini bangun-bangun rumah orang. developer, Ya, bukan kontrakting. kontraktor. Oke. Tapi kontrakting karena dia arsitek, dia juga ada jasa konsultannya. Hmm. Jadi home builder. Oh, Dia iya. bilang 3 in 1. Jadi mulai dari orang butuh, orang perlu dana, dia juga bisa punya akses ke perbankannya. Jadi supaya orang jadi bankable. Udah gitu sampai desainnya, sampai serah terima kunci. Oh, 360 ya. Segala sisi ya. Betul. Jadi misalnya impian, gue pengen punya rumah di Kebayoran. Gue punya uang segini. Gimana caranya nih? Nah, kita Udah putar-putar. Kita yang mewujudkan mimpinya dia gimana caranya gitu loh dengan uang yang dia punya gitu, bukan diputar-putar duitnya. Dibikin proper supaya impian itu bisa terjadi gitu loh. Dengan biaya segini lu bisa punya rumah di sini, besarnya segini, kosnya segini. Gitu. Jadi mewujudkan impian orang sampai serah terima kunci. Itu home builder. Nah, ternyata usaha itu berkembang. Jadi dari gua bantuin doang sebagai marketingnya dia, banyak kan orang yang ikut dalam program itu, usahanya maju, uang gue juga masuk. Uang gue masuk, udah gitu makin kerasa lebih ini, banyak manfaatnya. Gue jadi direktur. Sama abang gue kan. Nah di tengah-tengah jalan itu kita punya permasalahan, perlu ketemu Pak Cik waktu itu, kita baru buka di Bintaro gitu ya. Akhirnya masuklah gue ke ini Real Estate Indonesia. Kata abang gue, lu aja masuk situ, bisa ketemu sama ini katanya orang-orang yang hebat di sana, maksudnya developer besar gitu. Networking ya. Iya, kalau kita punya permasalahan mereka jadi bisa diomongin. Bener juga. Begitu gue masuk ke Ray langsung, oh ini artis nih katanya. Coba jadi pengurus aja. Sampai sekarang gue jadi pengurus. Set. Tapi di situ gue pakai buat belajar banget. Gue ketemu orang-orang hebat di situ ya, di real estate. Nah itulah dari situ, dan emang ternyata kalau bicara investasi yang paling tua dan terpercaya ya adalah ya di properti. Nah, tapi gini Om, ada yang ngomong itu ketika ada zaman-zamannya misalnya COVID, zamannya lagi krisis, itu aset yang mandek Om. Betul. Ngapain kita beli rumah? Itu gimana Om? Iya, dari betul. segi bisnis. Sekarang gue tanya, emang zamannya COVID terus kita? Oh ya enggak. Iya makanya itu pasti ada pengecualian ya. Pengecualian di dalam hidup kita selalu ada.
Tapi Oke. kan yang kita bisa ukur dalam kemajuan kita ini di dalam bisnis hal-hal yang terukur kan. Itu udah nggak terukur udah. Emang itu terjadi. Tapi gue tanya pada saat itu emang ada yang investasi yang lebih baik. Oh iya sih ya. Iya kan, Iya kita juga ya. harus cari solusi bro. Jadi jangan secara emosional kita langsung menjudge, tapi kita nggak cari solusinya. Solusinya ada. Misalnya juga teman-teman bilang, gue nggak usah beli rumah, ngapain? Emang gue tahu sih, sekarang yang namanya properti ini nggak sehat. Maksudnya terlalu tinggi ininya. Apa tuh tuh? Nilai investasinya. Iya nilai. Kenapa? Bunga tinggi bro. Oke. Dan yang paling tinggi bunga di dunia tuh di Indonesia. Perbankan kita ngambil spreadnya terlalu banyak. Oke. Contohnya beginilah. Kan bunga BI 6,25 sekarang ya, baru naik sedikit. Jualnya ke publik berapa? 12 kan? Iya. 6% loh. Ini ngambil Itu terbesar. Jadi biaya biaya bisnis di Indonesia emang tinggi dengan cara begitu. Sehatnya berapa Om? Itu. Bunga itu kalau untuk di luar? Negara luar? Di Jepang 1%, makanya Jepang semuanya orang bisnis, jangan ada yang nabung. Ada yang 2, 3 lah gitu, 4 masih oke, 2, 3. Gede banget kita. Kenapa? Karena dolar tinggi maksudnya? Ya, Muaranya ke sana lu nggak? tanya sama orang yang itunya, yang ngurus perekonomian kita. Tapi intinya itu salah satu biaya tinggi. Ekonomi Indonesia biaya tinggi itu karena itu. Spread itu ya. Nah, jadi kan KPR jadi tinggi. Tinggi. Dan orang juga kenapa anak muda juga malas KPR, karena dia bayar bunganya dulu di depan. Pokoknya di belakang. Iya. Ya kan? Dia mikir, I think that's stupid. Nah. Gue bisa ngerti lah gitu. Tapi come on, emang situasi seperti ini. Tapi what is your solution? Nggak punya rumah? Is that your solution? Begitu lo tua, lo nggak punya rumah, that's it, selesai urusan lo. Ada solusinya Om. Apa? Tapera. Sekarang lagi. Itu besok ya. Itu seru itu. Besok tuh kita ngomong sama. Maksudnya kan nggak mungkin lah nggak ada solusi. Nah, itu kan Maksudnya punya rumah, gue nggak rakyat, punya Om. rumah, gue nggak punya rumah, terus gue nanti sama anak gue nggak ada warisannya, gue nggak punya apa-apa. Is that solution? No, that's not solution. Iya kan, tapi kan dipotong dari gaji. Oh iya, kan itu bisa tapera beda lagi. tapera biar punya rumah, tapi potongannya berapa persen sih? 2,5%. Kalau gajinya misalnya sejago-jagonya deh, sehebat-hebatnya 5 juta. Berarti 2,5%-nya berapa tuh? Ya hitung aja 10%. 2,5. Iya, berarti berapa tuh? Kalau gajinya misalnya Iya. ya kan 5 juta. Berapa? 250.000. Enggak lah. Enggak. Lebih tinggi deh, 125. 2,5% apa 125.000? Iya, 125.000. 125.000 kali berapa kira-kira umurnya dia Om? Masa kerja 30 tahun 30 deh. tahun. Anggaplah 30 tahun. Ya langsung ke tapera kita ngomong nih. Ini kan belum selesai masalahnya. Belum. Enggak, maksudnya tadi tiba-tiba intermezzo aja Om. Enggak. Harga rumah 40 juta, tapera 50 juta emang ada Om. Iya. Kalau dia kerja misalnya 30 tahun, Iya. dapat Loh, kan 50 juta, 35 juta Om. Bro, yang dihitung bukan dari dia aja kan, semua itu ada tambungan besar di situ. Ya berarti Nah, solusi itu dari dipakai pemerintah bagus dong Om. Sama niatnya bagus itu. Niatnya bagus dan itu perlu. Tinggal dilakukan sesuai dengan proporsional. Yang perlu rumah lah, yang apalah. Karena sebenarnya ini kayak bisa saling mengganti juga, bisa saling meng-cross subsidize juga sih, gitu kan ya. Kenapa yang udah punya rumah masih ikut juga gitu kan ya? Ya itu sebenarnya kayak maksudnya gitu, cross subsidize gitu loh. Yang punya rumah ini supaya bisa mampu juga dia punya rumah gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau seandainya ada tabungan itu bisa menekan bunga juga, biaya bunga dan sebagainya. Oke, ini tadi intermezzo aja, berarti balik lagi ke masalah properti. Artinya bisnis itu masih seksi Om, dijalankan untuk di tahun 2024. Nah, iya, Masih selama simpel sih sebenarnya. Hal yang paling utama sifat daripada bisnis properti itu demand supply, bro. Ya kan? Iya. Gue bicara demand. Lo punya dari nggak punya rumah pengen punya rumah satu, udah gitu perlu lagi buat beli rumah lagi buat anak lo atau bagaimana, buat usaha lo, buat ibadah, buat sekalian. Itu makanya kebutuhan properti dari satu orangnya bisa berkembang. Iya.
sedemikian tinggi ya, supply-nya gimana? Imbang nggak ya gitu ya? Enggak, supply-nya bertambah nggak? Oh. Demand-nya bertambah dulu? Supply-nya yang enggak ya? Enggak. Iya. Karena iya. Elon Musk sampai sekarang mau tinggal di Mars belum juga kan? Sangat tinggi biayanya dan hampir nggak masuk akal lah. Dia aja nggak mampu apalagi kita gitu kan ya? Oh, ya, oke. Kita bisa tinggal di bumi itu nambah nggak? Situ-situ aja Nah udah. itu demand supply. Hmm. Supply-nya tetap, demand-nya naik terus. Nah kalau lu nggak ikut di dalam proses pertarungan itu, you gonna be the loser. Apa lu mau jadi loser gitu? Oh ya enggak loh. Nah, iya kan maksudnya gue tanya itu aja. Oke lah lu nggak mau beli nggak apa-apa, tapi what is your solution gitu loh. Karena kenyataan lu butuh rumah. Iya Entah lu lagi. nyewa atau gimana, tapi in the end Iya lagi. sekarang lu mau sewa atau lu beli dengan biaya yang sama, iya kan? Ya Kurang mendingan lebih. jadi milik lah. Itu kan. Ngapain nyewa? Iya. Atau kan lebih mahal sedikit atau bagaimana kan? Yang ini milik, Nah. aset. Yang ini ya lu kayak memperkaya orang lain. Iya betul. Nah tips and trick coba Om. Ini asik nih buat potongan TikTok nih. Menurut seorang Om Ikang Fauzi. Iya. Iya kan? Oh, yang memang menjadi wakil ketua umum Iya. Dewan Pengurus Pusat Iya. Persatuan Perusahaan Real Estate Wah, keren Indonesia. banget nih katanya. Bagaimana cara memiliki rumah, Mm-mm. beli rumah, gimana strateginya, triknya? Ya. Anak-anak di usia milenial dan Gen Z, katanya ada yang bilang katanya Gen Z nggak akan pernah bisa punya rumah. Gitu. Nah, ajarin kami Om. Ya. Gimana hitung-hitungan nabungnya berapa, Iya. gajinya berapa, atau trik and triknya mungkin Om Ikang. Sekarang rata-rata gaji anak milenial berapa? Wah. Dari situ. Anak milenial nih gajinya lebih gede loh. Iya tahu. Ada yang 15. Iya, tahu. Rata-rata, iya kan? Iya di perusahaan startup sekarang tuh gede-gede banget tuh. Iya, 10 juta deh Om. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Bagi 3 berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta kalau lu tiap bulan nyicil uang segitu bisa dapat rumah yang berapa? Yang berapa katakanlah yang 600 juta? Enggak, 400-500 juta udah cukup Om. Iya kan? Cukup kan? Bener. 3 juta cicilannya kan? Chip. Oh iya. Sepertiganya, Bro. Sepertiga Nah, caranya. makanya jangan yang dibutuhkan aja, jangan yang diinginkan. Yang inginnya pengen dong punya rumah, gede, hebat, Ih, siapa gitu yang ya, nggak pengen mahal. dia? Iya, Siapa yang betul. nggak pengen? Iya. Tapi yang dibutuhkan lu kan sebenarnya itu dulu. Yang penting punya dulu, sesuai dengan kemampuan yang lu punya. Sepertiga aman, Bro. Oh, ini Simple. baru tahu nih tekniknya sepertiga ya. Sepertiga. 10 juta per 3 berarti Itu. 3 juta. Iya. Belum nongkrong-nongkrongnya dia Om. Nah iyalah, kan ada yang 7 juta. Oh iya. Ya, nongkrongnya dibatasin lah, ya kan. Kalau punya, nah kan lu punya rumah harus ada pengorbanan. Jangan kopi mulu lo nongkrong lo, gue mau satu punya itu. rumah. Kedua, kalau lu punya rumah sendiri kan lu juga lebih irit. Pestanya di rumah lah. Nggak banyak biaya ngopi di luar. Ya, sekali ngopi lu ngabisin berapa sebulan? Lebih dari itu kali. Iya betul. Nah itu tinggal diatur-atur aja seperti itu bisa. Ini kan simple sebenarnya. Oh seperti Jadi gue kalau dibilang nggak mungkin punya yang mana gitu, kecuali kalau cara perhitungan dia terlalu tinggi ya, nggak sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi yang dimauin gitu ya. Tuh bedanya Yang iya benar. diinginkan gitu, benar nggak? Needs or wants. Aku percaya anak sekarang gajinya penghasilannya per bulan minimal 10 juta lah, ya kan? Oh iya. Eh. Ya, apalagi di Kecuali ya startup. kalau yang di bawah itu ya dia dapat rumah rakyat bisa Yang harganya 160 jutaan. oh subsidi. Iya subsidi. Dia ininya 1 juta sebulan. Oh. Sebulan dia iya, sini. iya. Kayak Luas berapa? ini orang-orang gue tuh pada ngambil semua, sekarang punya rumah semua. Aku rekomendasi. Iya. Asal mau ya. Asal mau. Sekarang dia punya keluarga, punya kebanggaan. Gengsinya gede banget Om. Ya nggak semua sih anak-anak Gen Z sama milenial sekarang. Pokoknya yang penting biar kelihatan mereka pakai tumbler yang mahal. Nah itu gua nggak bisa. Nasihatin Om terus sama. Ini Iya. nasihatin saya pribadi nih. Sebagai senior nih kita Iya, ini nasihat iya. buat saya pribadi dan Nggak, teman-teman Om. mungkin, hidup ini kan harus ada priority. Pada suatu saat kita harus sadar priority kita yang mana gitu ya. Nah soalnya begitu lo di atas umur 40 tahun, kemungkinan lo untuk memulai punya rumah itu sulit ngaturnya. Iya. Ya kan? Karena masa produktivitas lo tuh mulai umur 20 tahun
sampai umur 40-an kali yang mau. Iya kan? Makanya kan yang namanya KPR sekitar segitu kan, 10-20 tahun gitu. Iya. Sekarang sampai 30 tahun juga ada, Bro. Oh iya. Oke, berarti enak kan nantinya udah punya tempat Jadi tinggal. nanti mungkin ada yang bilang, wah gue seumur hidup nyicil. Ya makanya nyicil disesuaikan dengan kemampuan dong. Hitungannya sepertiga aja, jangan lebih. Cukup dong. Iya. Mereka soalnya muluk-muluknya masa rumah nggak 1 miliar ke atas. Iya, itu kan inginnya. Kan ada yang lu bilang 400 sudah oke dong. Oh, udah oke. Di Cibubur ada 500, 450 ada loh. Keren loh. Bener loh. Eh, 5 kali 10 iya. tuh. Dan itu sekarang deh yang namanya rumah mewah ya. Ah. Rumah yang di klaster-klaster, yang di Kemang di mana. Itu luasan tanahnya berapa? Nggak hafal Dari berapa. 40 sampai 60, 90. Iya, tapi 3 lantai, Bro. Oh, dia ke atas. Yang penting kalau punya tanahnya dulu. Oh. Rumah subsidi berapa ukurannya? Luas lantainya. Luas lahannya. 60, paling kecil. Oh, lebih gede dibanding Berarti yang... kalau lu bikin 2-3 lantai itu jadi rumah mewah. Hmm. Tapi lu udah punya tanahnya dulu. Karena yang naik terus itu tanah, bukan bangunan. Value yang paling tertinggi naiknya itu adalah tanah, bukan bangunan. Ilmunya dahsyat tanah ya. Orang ngiranya bangunan ya. Iya. Berarti tanah nggak akan pernah turun? Gue juga nggak bisa menggeneralisasi ini, tapi secara sejarahnya naik terus. Tiap tahun tapi kan? Nah, tapi kalau misalnya tergantung demand supply juga. Kayak kemarin COVID begini, orang butuh duit, dia jual di bawah Ambles. harga. Iya, itu bisa aja Harganya kejadian ambles. karena Harganya. BU kan. Iya, Tapi iya, kan iya. itu bukan kejadian yang normal. Mendingan tanah dalam artinya dibangun rumah atau sawah, Om? Ini kan ngomongnya konotasi tanah nih. Investnya kemana nih yang layak? Kita ngomong properti ya. Bener. Buat nantinya di tanah dataran yang perumahan, apartemen. Ah ya, kan banyak nih apartemen tapi tanahnya nampak gak tuh? Kan dia di atas tuh. Pokoknya rumah anyway, Iya, rumah, apartemen, sawah, Iya. better man, Om, untuk invest. Pertama-tama tiga-tiganya itu harus direncanakan dengan baik. Karena tiga-tiganya itu penting. Rumah kan yang namanya kebutuhan pangan itu kan harus diadain ya, sawahnya atau tempatnya dan teknologinya dan sebagainya. Sekarang kondisinya mungkin lahan makin sempit, teknologinya makin tinggi, akhirnya supply terhadap makanan atau padi juga bisa banyak juga gitu, bisa mencukupi lah gitu kalau dia mau karena teknologinya makin maju. Tapi kan itu gunanya yang ngatur itu pemerintah, mana ini daerah untuk sawah. Kan kita nggak bisa bangun perumahan di daerah yang hijau yang untuk sawah, nggak bisa nggak bisa dirubah itu, ya kan? Penghijauan kalau itu ada ya paling oknum gitu, tapi secara peraturan nggak bisa gitu loh. Nah jadi itu udah diatur, itu perlunya tata kota. Nah itu yang sekarang makanya ATR BPN. Ya ATR BPN ada tata kota, makanya kita juga minta ada kementerian sendiri di situ yang benar-benar fokus perkotaan supaya diatur benar. Jangan sampai suatu saat ini akan nggak jadi seimbang, ya kan? Bisa nggak seimbang itu harus seimbang itu kata-kata itu benar. Nah jadi kalau tanah bicara tanah lahan ya itu dibutuhkan untuk orang-orang ya ideal lah, ya kan? Kebanyakan orang masih. Tapi kalau kenapa harus apartemen? Biasanya apartemen tuh di lahan yang lebih mahal, makanya dia ke atas, ya kan? Kenapa dia mau di apartemen? Karena kantornya deket di situ, kerjanya deket situ, dia murah. Setiap kali dia transportasi, operasional cost dia jadi lebih murah. Akhirnya dia bisa bertahan di situ. Dan itu yang buat dia pilihannya terbaik. Itu makanya buat apartemen makanya tetap ada katakanlah pasarnya gitu loh. Nah, yang buat lahan ini ya ada aja. Sekarang kan apa lagi? Orang masuk kantor nggak dalam 1 minggu 7-6 hari kan? Iya kan? Biasanya sekarang banyak yang dibagi 2, selebihnya dia kerja di rumah. Iya. Hybrid. Nggak penting-penting amat dia harus dekat kantornya. Itu dia kita hitung itu aja berarti dia punya kemewahan, dia punya tanah, dia punya halaman gitu loh. Kalau itu juga apartemen juga begitu.
Dia punya fasilitas apa aja. Ada sport center, ada itu dipakai sama-sama. Dia nggak perlu bayar, itu udah termasuk dari itu kan. Maksudnya ada bayaran bulanannya, operational ininya ada juga sih. Tapi itu udah jadiin fasilitas di situ gitu lah. Kalau ini kan kita harus bayar sendiri. Kalau kita punya kolam berenang, punya sport center di rumah gitu, tinggal lu timbang-timbang aja situ. Masing-masing punya kelebihan soal keamanan kekurangan juganya, ya kan. Di apartemen kan ya nggak setiap orang bisa keluar masuk, ya kan. Nah, itu tinggal lu pilih-pilih aja. Gila. Ya lu mau. Nah itu kita yang ngelit, kita yang harus mencukupkan diri di dalam pengetahuan, penguasaan terhadap materi, produk, investasi yang kita mau. Waduh. Intinya itu. Nah, kalau untuk investasi kita beli apartemen atau kita beli rumah, tapi ujung-ujungnya yang nyicil adalah ketika kita ngontrakin ke orang, itu juga menarik nggak tuh? Menarik. Kan ada yang pakai strategi itu ya, Mi? Ada. Jadi dicicilinnya Itu sama apalagi pada saat-saat properti lagi maju-majunya tahun 2010 waktu itu. Itu banyak. ya itu kayak gitu ya. Keren. Asik banget loh ini insight-nya banyak banget teman-teman. Karena properti ini mempunyai efek ininya yang banyak gitu ya. Misalnya lu beli lahan di rumah yang strategis, tiba-tiba sekarang ada properti yang bisa lu bikin billboard aja di situ, wah lu dapat ratusan juta bisa begitu. Oh iya, kan? dijual. Apalagi yang dimonetize. Iya, dimonetize. Kan. Jadi ya itulah yang harus kita pandai-pandai untuk menggali opportunity kita untuk bisa memonetize kita punya properti gitu ya. Jangan kita langsung bilang enggak, iya gitu loh. Hitung dulu gitu lah. Nah, Anda ada di kemampuan yang di mana gitu lah. Anda butuh yang seperti apa? Jangan yang ingin nanti. Tapi yang namanya ingin kan mulai dari butuh dulu. Nggak mungkin lah seorang Dery tiba-tiba lu punya apartemen satu blok apartemen. Nah sekarang lu bisa kalau lu mau lu sukses di sini. Rumah lu bisa banyak. Oke. Iya kan itu Jatuh saking semangat ya gue kepikiran nih Om. Oh iya. Itu berproses. Proses. Dengan Tapi kita ambil apa kebutuhan kejadiannya dulu ya. Dery? Pada saat lu mulai katakanlah belum sesukses ini ya, mulai lu punya rumah, dari rumah itu kan lu berencana. Lu bilang sama bini lu, kita berhemat-hemat deh. Karena saya punya rencana bisnis saya begini nih. Iya kan? Rumah itu dong. Nggak mungkin lo berencana di rumah kontrakan. Okay. Rumahnya aja bukan lo punya. Iya. Mau ngerencanain gimana? Ininya aja belum ada. Kita berencana awal di aset yang kita punya, baru kita buat rencana yang sedemikian matang, hebat. Rencananya baru dari melakukan ABCD. Dia jual rumah yang pertama, dia beli yang lebih gede lagi. Terus begitu. Tapi kalau dikontrakan kan istilahnya bukan milik kita, dan memperkaya orang lain. Gimana cara merencanakan di tempat orang lain ya? Itu. Sementara kita hidup buat keluarga kita ya. Keren. Makanya harus tuntas kalau berpikir gitu. Sebelum memberikan solusi. Mantap. Om Ika, makasih banyak loh. Ini insight-nya luar biasa. Teman-teman banyak belajar sama beliau, pakar real estate internasional. Waduh, enggak nih karena ini aja terpengaruh sama podcast-podcastnya. Kasih solusi, namanya juga kasih solusi. Ini kita dapat solusinya nih langsung. Semoga ya, amin. Salam buat Ciki, Bella. Siap, oke. Tante Marisa. Salam buat bokap nyokap lu ya. Iya, Sumuran tante beliau. Iya. Kita kasih solusi.